Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafik. Ya, sebelum kita mulai materinya lebih lanjut, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafik. Ya, namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi fungsi dan grafik, ya silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah tentang fungsi hidup sehat. Nah, untuk kita bisa hidup sehat, apalagi di musim seperti ini, maka kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, gitu ya. Salah satunya adalah bisa kita perbanyak dengan makan buah-buahan. Ini saya contohkan dengan buah jeruk, anggur, dan tomat, gitu ya. Nah, dari buah-buahan ini nanti kalau kita sering mengkonsumsi buah-buahan, maka tubuh kita akan bisa sehat seperti itu. Nah, selain buah-buahan ini juga masih ada buah-buahan yang lain, ya, gitu ya. Untuk memakannya, untuk mengkonsumsinya, kita bisa makan secara langsung buah-buahan ini, atau juga dengan cara yang lain. Misal kalau tomat adalah dimasak terlebih dahulu. Kalau buah-buahan, jeruk, anggur, ini juga bisa kita nikmati dengan cara yang lain, yaitu dengan cara kita buat menjadi suatu minuman. Ya, kita buat minuman sehingga ketika mengkonsumsi tinggal kita minum saja, gitu ya. Itu lebih mudah. Akan tapi kalau kita ingin merubah buah tadi untuk menjadi minuman, kan kita membutuhkan suatu benda, gitu ya. Nah, kalau ada benda ini, nah kita nanti bisa membuat minuman. Bisa buah jeruk, anggur, tomat, juga bisa buah-buahan yang seperti wortel, kemudian jambu, kemudian buah mangga dan sebagainya. Itu bisa kita buat menjadi minuman. Ya, alatnya adalah blender seperti ini. Jadi ketika kita masukkan buah-buahan tadi ke alat tersebut, maka kita bisa memperoleh sari-sarinya dan juga nanti ada airnya seperti itu, sehingga kita tinggal minumnya saja. Nah, dari contoh ini, nah nanti kita bisa menggolongkan bahwa buah-buahan di sini adalah termasuk asal dari jus tadi, atau dengan kata lain, jus tadi adalah diperoleh dari buah-buahan tadi, sehingga jus adalah termasuk hasilnya setelah kita masukkan pada blender kemudian menghasilkan suatu jus. Sehingga kalau dikelompokkan, bisa menjadi buah adalah menjadi asalnya, itu buah-buahan masih segar, gitu ya. Kemudian dimasukkan pada suatu alat namanya blender tadi, kemudian keluarlah hasilnya yang berupa minuman atau jus. Nah, ini ada pengelompokan, ada asalnya, ada alatnya, ada hasilnya. Nah, kalau sudah bisa dikelompokkan seperti ini, nanti kalau di matematika itu bisa diubah menjadi seperti diagram Venn, ya, kemarin sudah kita pelajari. Nah, diubah menjadi seperti ini, berarti ada himpunan buah-buahan, ada himpunan minuman atau jus, kemudian ada relasinya atau alatnya, itu ya, bisa dikelompokkan. Nah, untuk asalnya itu kalau di matematik itu biasa dinamakan dengan domain, ya, atau daerah asal. Kemudian alatnya itu adalah suatu fungsinya, karena kan alat tadi kan memiliki fungsi, ya. Salah satunya adalah untuk membuat jus atau minuman tadi. Kemudian hasilnya itu biasa disebut dengan ring. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan anak panah, bisa menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi, tomat menjadi jus tomat, jeruk menjadi jus jeruk, dan anggur menjadi jus anggur. Daerah asalnya adalah buah-buahan dengan alat, kemudian menghasilkan suatu minuman. Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk matematikanya. Nah,
mengenai domain, ring, dan fungsi ini juga bisa menggunakan benda-benda yang lain gitu ya. Nah, nanti kalau di matematika pastinya khususnya adalah menggunakan suatu angka atau bilangan. Jika kalau dirubah menjadi bilangan seperti ini, domainnya adalah X1, X2, X3. Nah, untuk X-nya adalah bilangan real ya. Yang sering digunakan adalah bilangan real. Kemudian fungsinya adalah nanti ada suatu fungsi yang ditetapkan, kemudian nanti ada hasilnya. Sehingga ketika X yang ada domain dimasukkan ke dalam fungsi, nanti akan menghasilkan suatu bilangan yang ada di ring. Nah, ini adalah tentang fungsi. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk domainnya, kalau suatu fungsi pastinya adalah semuanya memiliki pasangan di ringnya. Ya. Untuk domainnya ini, nah ini semuanya mempunyai, X1 punya, X2 punya, X3 punya, dan dari domainnya ini tidak boleh cabangnya ganda. Nah, ini kan nggak ada yang ganda ya. Semuanya punya, tapi tidak ada yang ganda. Nah, itu adalah fungsi. Akan tapi nanti kalau di daerah sini, nah nanti ada nanti ya, nanti akan kita bahas sendiri bahwa untuk daerah hasilnya nanti kemungkinan ada yang tidak memiliki pasangan atau mungkin juga ada yang rangkap gitu, tapi nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi khususnya untuk fungsi adalah untuk domainnya itu semuanya harus punya pasangan dan juga tidak boleh rangkap, itu ya. Nah, ini adalah mengenai fungsi. Nah, dari ilustrasi tersebut, nah kemudian sudah sesuai dengan definisi yang sudah ada tentang definisi fungsi. Bunyi definisi fungsi adalah sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan. Nah, ini adalah yang disebut dengan daerah asal atau domain. Nah, ini sudah tiap objek dalam satu himpunan, nah, himpunan domain ini memiliki hubungan dengan sebuah nilai tunggal fx. Nah, dari domain sini harus mempunyai tunggal di ringnya. Ya, nilai tunggal fx dari satu himpunan kedua yang disebut dengan ring. Berarti domainnya memiliki, tiap anggotanya memiliki tepat satu gitu ya. Nah, tidak ada yang rangkap atau tidak ada yang kosong untuk di bagian domainnya gitu ya. Itu pengertian dari fungsi. Di domain harus semuanya punya pasangan, tapi tidak boleh rangkap. Kalau untuk daerah yang sebelah kanan nanti ya bisa rangkap, bisa kosong gitu ya. Nanti ada sendiri. Nah, ini adalah definisi dari fungsi. Kemudian untuk fungsi sendiri nanti bisa dinotasikan atau disimbolkan ya, supaya penulisannya lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Yaitu menggunakan biasanya itu menggunakan huruf kecil ya. Biasanya menggunakan huruf F, itu yang paling sering, yaitu Fx, kemudian Fz, Fz seperti itu. Atau juga bisa menggunakan huruf yang lain. Nah, ini bisa menggunakan F, G, H, dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan huruf kapital F, G, H dan sebagainya. Maka misal kalau kita menetapkan simbolnya adalah F, maka nanti diikuti dengan X. X ini adalah suatu nilai yang akan dimasukkan dalam fungsi tersebut, sehingga Fx ini adalah dibaca dengan F dari X atau F pada X gitu ya. Untuk nilai X nya nanti kemungkinan diketahui, atau nanti juga sebaliknya nilai Fx nya yang diketahui, nanti tinggal dimasukkan dalam fungsinya seperti itu. Nah, misal di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3, ini adalah namanya fungsinya. Nah, kemudian x nya kita coba diganti dengan 0, sehingga 0 kuadrat min 3 sama dengan
min 3 kalau X nya diganti 0. Nah, kalau X nya diganti dengan 3 ya tinggal diganti saja X nya tadi, disubstitusikan X nya diganti dengan 3 sehingga menjadi 3 kuadrat min 3 sama dengan 6. Atau diganti dengan angka yang lain, misalnya negatif 1. Nah, ini juga tinggal dihitung saja. X nya diganti dengan X yang ditentukan. Atau juga bisa diganti dengan variabel yang lain, misal X sama dengan A ya. Tinggal diganti saja FA sama dengan A kuadrat min 3 gitu. Atau juga dengan variabel yang lebih dari 1, misal X sama dengan A plus B, berarti FA plus B sama dengan A plus B kuadrat min 3, berarti X nya tadi diganti dengan A plus B dikuadratkan, kemudian dijabarkan jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min 3 itu ya. Tinggal X nya diganti apa? Nah, diganti sesuatu, tinggal dimasukkan, disubstitusikan kepada fungsi yang sudah diketahui itu ya. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Di sini sudah diketahui fx-nya dan juga diketahui gx-nya. Kemudian sudah diketahui juga nilai x yang akan disubstitusikan. Ya, silakan ditentukan di situ berapa nilai akhirnya. Ya, nilainya mungkin tidak semuanya nanti berupa angka ya. Karena tadi ini di salah satunya adalah diganti dengan H, berarti nanti di hasilnya juga nanti ada variabel H-nya itu ya. Oke, tugas 5.1. Nah, sekarang mengenai daerah hasil dan daerah asal ya. Tadi sudah diketahui semuanya bahwa daerah asal adalah disebut dengan domain. Kemudian akan diterapkan suatu fungsi dan nanti ada daerah hasilnya. Nah, kalau daerah hasil ini pasti adalah hasil dari fungsi yang sudah dimasukkan angka domainnya tadi. Namun biasanya untuk daerah ring itu adalah termasuk dalam suatu himpunan tertentu, ya dinamakan dengan kodomain atau daerah tujuan. Nah, untuk daerah tujuan di sini, nah daerah tujuannya misalnya di sini adalah sudah ditetapkan 1 sampai 5. Ternyata ketika sudah dimasukkan angka dari domainnya ini, ternyata ada salah satu angka yang tidak berpasangan, tidak memiliki pasangan dari kodomainnya, ya itu enggak masalah. Atau bukan, atau bahkan di sini ada angka 3 yang rangkap ya. Ini juga tidak masalah. Karena suatu fungsi itu yang dilihat adalah domainnya, daerah asalnya itu harus semuanya punya pasangan, sehingga tidak boleh ada yang kosong dan juga tidak boleh ada yang rangkap. Tapi kalau untuk di kodomainnya ini ringnya boleh rangkap atau boleh sendiri. Nah, kalau yang kosong ini berarti dia tidak masuk ring ya, hanya masuk dalam kodomain saja. Ring kan daerah hasil, ini hasilnya dari siapa kan nggak ada. Di satu bukan dari ringnya, tapi masuk dalam kodomain. Itu ya. Nah, apabila domain tidak diketahui, nah ini kan sudah ditentukan ya, min 1 sampai 3. Nah, apabila domain tidak diketahui, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real terbesar. Berarti kalau tidak diketahui, maka himpunannya adalah bilangan real itu sendiri untuk domainnya, yang disebut dengan daerah asal alami. Ya, ada nanti beberapa fungsi itu domainnya ditentukan. Kalau nggak ditentukan, berarti domainnya adalah bilangan real itu sendiri itu ya. Nah, karena domainnya adalah bilangan real, maka nanti ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah apabila fungsinya nanti berupa pecahan atau berbentuk pecahan, maka tidak menjadikan penyebutnya menjadi 0. Berarti penyebutnya nanti ketika X-nya dimasukkan itu tidak boleh menghasilkan 0 ya. Karena nanti kalau penyebutnya 0 kan hasilnya tak hingga gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila bentuknya fungsinya adalah akar, maka tidak boleh menjadikan akar kuadrat bernilai negatif. Jadi nggak boleh
akar dari negatif 1 misalnya, itu nggak boleh. Kalau bentuknya fungsinya akar nanti harus tidak boleh negatif, 0 boleh, tapi kalau yang penting tidak negatif. Tapi kalau bentuknya pecahan itu negatif boleh, tapi nggak boleh 0 itu ya. Kalau yang atas ini adalah yang pertama adalah untuk fungsi yang berbentuk pecahan atau per biasanya. Kalau yang dua ini adalah fungsi yang berbentuk akar. Nah, bagaimana kalau fungsinya nanti berbentuk pecahan dan akar? Ya, maka dua-duanya ini harus dipenuhi. Itu ya. Oke. Kita lihat contohnya ya. Tadi daerah asalnya tidak boleh berpenyebut 0 dan tidak boleh berakar kuadrat negatif. Nah, ini tentukan daerah asal alami dari Fx, ada Ht dan Gx. Oke, kita mulai yang A dulu, yang Fx sama dengan 1/x min 3. Nah, karena di sini adalah bentuknya pecahan, maka tidak boleh berpenyebut 0. Nah, karena tidak boleh berpenyebut 0, maka kita tinggal buat tidak sama seperti ini. X min 3 tidak sama dengan 0 karena tidak boleh berpenyebut 0. Sehingga X tidak sama dengan 3. Jadi daerah asal alaminya adalah selain angka 3 atau X tidak sama dengan 3, itu bisa menjadi daerah asal dari Fx ini selain angka 3 gitu ya. 3,1 boleh, 3,0001 boleh ya. Yang penting tidak angka 3 karena nanti bisa mengakibatkan berpenyebut 0 gitu ya. Oke, ini yang berbentuk pecahan. Dan yang kedua adalah B, Ht sama dengan akar 9 min T kuadrat. Nah, ini tidak boleh berakar kuadrat negatif. Nah, supaya tidak negatif gimana? Nah, yang di dalam akar ini lebih dari sama dengan 0. 0 tadi kan boleh ya. Nah, setelah dioperasikan ketemu T kuadrat kurang dari sama dengan 9 atau mutlak T kurang dari sama dengan 3 atau bisa ditulis seperti ini. Itu ya. Jadi daerah asal alaminya adalah mutlak 3 kurang dari sama dengan 3 atau selang tertutup dari min 3 sampai dengan 3. Berarti min 3-nya bisa ikut ya. Misal kalau min 3-nya dimasukkan di situ kan hasilnya kan akar 0 ya. Akar 0 sama dengan 0 masih boleh. Tapi kalau melebihi itu, melebihi 3 atau kurang dari min 3, nah nanti hasilnya bisa negatif. Akar dari negatif itu nggak boleh. Berarti di sini adalah dari min 3 sampai 3. Dengan min 3 dan 3-nya itu boleh masuk gitu ya. Oke, untuk yang C, Gx sama dengan 1 per akar 9 min X kuadrat. Nah, ini karena bentuknya pecahan dan akar, maka kedua syarat di atas tadi harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak boleh sama dengan 0, sehingga tadi yang awalnya tadi ini kan mirip ya dengan ini. Ini awalnya boleh sama dengan 0, maka di sini tidak menggunakan tanda sama dengannya. Berarti hanya 9 min X kuadrat lebih dari 0, karena nggak boleh sama dengan 0 ya, bentuknya pecahan. Sehingga daerah asal alaminya adalah mutlak X kurang dari 3 atau mulai dari min 3 sampai 3. Dengan min 3 dan 3 itu tidak masuk dalam selang atau yang dinamakan selang terbuka ya, kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Min 3 dan 3 itu batasnya, tapi min 3 dan 3-nya tidak masuk dalam daerah asal alaminya. Ya bisa 2,9999 bisa, tapi 3 nggak boleh ya. Apalagi 3,1 ya, itu kan sudah keluar dari ringnya. Itu ya. Nah, ini adalah mengenai daerah asal alami. Nah, ini ada latihan 5.2, tentukan daerah asal alami dari fungsi berikutnya. Oke. Lanjut ke materi berikutnya adalah tentang grafik fungsi. Ya, grafik ya, bicara mengenai grafik pastinya akan berhubungan dengan gambar ya. Nah, kemarin kita sudah menggambar grafik ya pada materi sistem koordinat kartesius.
kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu kita menggunakan saya sendiri menggunakan bantuan aplikasi ini ya, CalModern ini ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa menggambar suatu sistem koordinat atau persamaan kuadrat atau persamaan gitu ya. Beberapa ada banyak aplikasi di sana ya yang bisa digunakan. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang ini, maka pada pertemuan ini tidak akan kita bahas dari awal bagaimana cara menggambar di sistem koordinat kartesius atau juga secara manualnya, tidak di sini karena kemarin sudah. Kita langsung menggunakan aplikasi gitu ya. Sketsakan grafik berikut. Nah, ini ada fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kemudian kita tinggal masukkan dalam aplikasi tadi ya, karena saya menggunakan tadi itu, maka menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan manual, berarti kita harus menentukan nilai x nya terlebih dahulu ya, seperti kemarin menentukan x mungkin min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian dihubungkan titik-titiknya dengan garis yang halus gitu ya. Ingat, garisnya harus halus, tidak boleh patah-patah ya, nanti karena hasilnya bisa beda. Ini kalau menggunakan aplikasi, gambar dari fx sama dengan x kuadrat min 1 adalah seperti ini. Tuh. Nah, di persamaan yang lain, ya, sketsakan grafik berikut. Ini ada gx sama dengan 1 per x min 5. Nah, karena ini ada bentuknya pecahan, maka sesuai dengan syarat yang di materi sebelumnya tadi kan tidak boleh berpenyebut 0. Berpenyebut 0, benar. Sehingga x min 5 itu nanti x nya tidak boleh bernilai 5. Kalau bernilai 5 nanti penyebutnya 0 ya. Berarti selain 5 itu boleh. Contohnya, misal kalau x nya itu saya ganti dengan 4,99. Ini kan udah mendekati 5 ya. Ternyata ketemu gx nya adalah min 100. Berarti di bawah ini ya. Di bawah terus sampai min 100. Atau misal kalau g nya itu x nya saya ganti 5,001. Nah, itu kan bukan 5 ya, tapi mendekati lah. Ternyata ketemu gx nya g nya 1000, berarti di atas ini ya. Terus di atas 1000. Nah, garis ini, dua garis ini itu x yang bisa kita pilih adalah x yang hanya mendekati 5. Tidak boleh yang 5 gitu ya. Seperti ini 4,99 itu kan sudah mendekati 5 ya, kurang 0,01 gitu ya. Sudah 5, tapi nggak boleh 5. Hanya mendekati saja. Nah, sehingga karena di sini hanya mendekati 5 dan tidak boleh menggunakan angka 5, maka x sama dengan 5 ini adalah menjadi asimtot atau mendekati. Karena apa? Karena daerah asalnya nggak boleh x sama dengan 5 seperti itu. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Nah, ini kalau diperbesar lagi, diperkecil lagi, lah ini akan garisnya tidak akan habis ini. Terus ini sampai mendekati 5. Begitu juga yang bawah ini. Terus sampai tidak akan menyentuh angka 5. Itu ya. Nah, ini karena apa? Karena x-nya fungsinya berbentuk pecahan dan tidak boleh berpenyebut 0, sehingga hanya mendekati angka 5 atau asimtot 5. Itu ya. Oke, tadi mengenai grafik ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Berarti nanti ada istilah fungsi genap dan fungsi ganjil, bahkan nanti ada juga fungsi yang bukan genap dan ganjil gitu ya. Nah, untuk fungsi genap adalah gambar grafik menunjukkan gambar grafik yang simetris disebut dengan genap apabila ini nanti grafiknya berbentuk simetris ya. Tapi kalau tidak simetris nanti bisa dibuktikan dengan misal diketahui fx. Nah, misal kalau x nya diganti dengan negatif x, itu hasilnya sama dengan fx itu sendiri. Ya, f min x itu sama dengan fx. Ya, ini contohnya ya. Buktikan bahwa fungsi berikut adalah fungsi genap. Ini
x sama dengan x kuadrat min 1 ya. Ini saya yang di contoh soal. Kemudian kita ganti dengan x nya adalah negatif x. F min x sama dengan berarti min x kuadrat. Ini x nya kan kita ganti dengan min x ini ya. Min x kuadrat sama dengan min x kuadrat min 1. Ini tinggal dihitung, min x kuadrat sama dengan x kuadrat min 1. Nah, x kuadrat min 1 ini kan fx tadi ya, berarti f min x sama dengan fx. Nah, karena f min x sama dengan fx, maka fungsi fx tersebut adalah fungsi genap. Itu ya. Nah, atau kalau digambarkan yang gambar yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini namanya fungsi genap karena simetris. Nah, ini kan sama ya. Seret. Nah, ini adalah ibaratnya adalah cerminnya adalah sumbu Y-nya. Ada garis, ada sumbu Y, kemudian seperti bayangannya. Nah, sehingga simetris gitu. Karena simetrisnya pas, maka disebut fungsi genap gitu ya. Oke, untuk fungsi ganjil sama ya di sini. Kalau fungsi ganjil itu adalah misal kalau diketahui fx, nah f min x itu sama dengan negatif dari fx itu sendiri. Jika diketahui fx-nya, maka nanti f min x sama dengan min fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil itu ya. Ya, buktikan bahwa fungsi berikut adalah fungsi ganjil. Oh ya, ini mohon maaf, ini adalah ganjil ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini fungsi ganjil, nanti silahkan dibenahi. Ini ganjil ya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Akan kita buktikan apakah fungsi tersebut fungsi ganjil. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x ya. Kemudian kita ganti x nya dengan min x sehingga menjadi min x pangkat 3 min 2 kali min x ya, karena x nya kita ganti min negatif x. Kemudian min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3 ya, karena pangkat bilangan ganjil maka hasilnya juga tetap negatif. Kemudian ini saya masukkan 2 kali min x sama dengan min 2x. Oke, kemudian ini sama-sama memiliki tanda negatif, ini punya negatif, ini negatif, sehingga negatif x pangkat 3 min 2x. Nah, x pangkat 3 min 2x ini kan sama dengan fx, berarti negatif fx. Nah, karena f min x sama dengan negatif fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang ganjil gitu ya, karena terbukti f min x sama dengan min fx. Oke, itu tadi tentang fungsi ganjil. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, fungsi ganjil ini adalah nanti ada titik temunya. Nah, ini ada titik temunya di sini, titik asalnya. Nah, ini kan, nah yang sebelah sini ini sama dengan ini. Hanya saja bayangannya di sebelahnya ya. Kalau ini seret, ini juga seret lah, sama bentuknya. Yang kanan dan kiri bentuknya sama, hanya saja seperti berkebalikan ya. Ini ke bawah dulu baru ke atas, kalau ini ke atas dulu baru ke bawah. Nah, ini adalah disebut fungsi ganjil karena simetris dengan titik asalnya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan misal mencari fungsi yang tadi ya, 1 per x min 5. Kita buktikan apakah fungsi ini ganjil atau genap. Ya, dengan fx sama dengan 1 per x min 5. Nah, misal nanti yang kita cari mungkin min fx nya ya. Kalau min fx itu sama dengan bisa min 1 per x min 5 atau 1 per x min x plus 5 itu ya. Nah, nanti mana yang akan terbukti, yang sama dengan fx atau sama dengan min fx itu ya. Nah, kita ganti x nya dengan min x karena ini adalah untuk membuktikan fungsi genap atau ganjil ya. Kita ganti x nya dengan min x. Ketika kita ganti x nya dengan min x, kita memperoleh hasilnya adalah 1 per min x min 5.
Nah, ternyata 1 per min X min 5 ini tidak sama dengan ini, juga tidak sama dengan min Fx. Tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan Fx, tidak sama dengan negatif Fx, maka fungsi tersebut adalah bukan fungsi genap dan juga bukan fungsi ganjil gitu ya. Karena tidak terbukti ya, tidak sama dengan Fx, tidak sama dengan min Fx dari nilai F min X nya. Nah, ini kalau digambarkan seperti itu. Pertama adalah tidak seperti fungsi genap karena tidak simetris di sumbu y-nya tadi. Harusnya kalau ini seperti ini kan ini di sini, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Kemudian tidak termasuk fungsi ganjil karena tidak ada titik temunya ini. Titik temunya di mana kan nggak ada. Ya. Ini kalau diperpanjang ya terus lanjut. Apalagi ini juga diteruskan lanjut, ini juga. Makanya tidak ada titik temunya. Nah, maka tidak termasuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Gitu ya. Oke, tadi mengenai fungsi genap dan ganjil. Nah, ini ada tugas 5.3. Nyatakan fungsi berikut termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan keduanya gitu ya. Caranya sama dengan yang tadi gitu ya. Dengan mengganti variabel yang ada di dalam kurung ini dengan tanda negatif ya. Kalau ini ya min z, ini min x, ini min z. Oke. Lanjut ke materi berikutnya adalah tentang operasi fungsi gitu ya. Ya, mengenai operasi fungsi ini adalah hampir sama dengan operasi-operasi yang biasanya itu ya. Nanti ada penjumlahan, ada selisih, ada perkalian, ada pembagian, dan juga ada yang penguatannya atau perluasannya itu menggunakan pangkat. Itu adalah seperti hasil kali ya nantinya. Nah, sama nanti di fungsi juga bisa kita operasikan seperti ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bisa juga dipangkatkan gitu ya. Nah, ini sekarang saya ambil contohnya adalah tentang operasi fungsi yang penjumlahan gitu ya. Nah, nanti kalau ingin menjumlahkan pastinya ada dua bilangan gitu ya. Kalau di sini pastinya ada dua fungsi karena materinya tentang fungsi. Nah, di sini ada fungsi fx dan gx. Ada dua fungsi yang akan dijumlahkan. Atau juga nanti kita bisa menjumlahkan lebih dari dua fungsi ini. Mungkin ada fungsi f, ada fungsi g, ada fungsi h, kemudian ingin kita jumlahkan ya bisa. Karena menjumlahkan kan minimal ya ada dua nilai gitu ya. Ini ada dua fungsi. Saya contohkan dua fungsi fx dan gx. Nah, ketika menjumlahkan fx plus gx, nah fx plus gx sama dengan, nah bisa ditulis seperti ini, f plus g x. Nah, fx plus gx sama dengan f plus gx karena penjumlahan. Oke, bisa diringkas penulisannya seperti ini, fx plus gx sama dengan f plus gx karena contohnya di penjumlahan. Kemudian karena fx dan gx mempunyai daerah asal alami masing-masing, maka f plus gx atau penjumlahnya tadi juga mempunyai daerah asal alami gitu ya. Karena f dan g masing-masing memiliki daerah asal alami, maka f plus gx juga memiliki daerah asal alami. Karena nanti bentuk dari f plus gx nya adalah suatu fungsi yang baru gitu ya. Fungsi yang diperoleh dari menjumlahkan fx dan gx itu ya. Cara mencarinya sama dengan di materi yang sebelumnya tadi itu ya, mencari daerah asal alami. Nah, untuk cara-cara ini juga berlaku untuk selisih, hasil kali, hasil bagi, dan pangkat. Nanti misal kalau ini kita ganti kurang, berarti nanti ya ini kurang, ini juga f min g. Karena ini kita ganti perkalian, biasa kalau perkalian itu menggunakan simbol titik ya, berarti f kali g, nah ini juga f titik g. Kalau pembagian ya biasanya kita bentuk per ya, fx
per Gx itu sama dengan F per Gx. Nah, ini sama saja. Nah, untuk operasinya gitu. Dan juga sama-sama memiliki daerah asal alami. Oke, kita ke contoh ya, contoh 5.7. Ini sudah diketahui fx sama dengan x min 3 per 2, gx nya adalah x. Tentukan f plus g, f min g, f kali g, dan f per g. Itu ya. Oke, kita ke f plus g dulu. Nah, tadi diketahui f nya adalah x min 3 per 2, g nya adalah x. Nah, ini untuk bisa menjumlahkannya, maka kita harus mengubah ini menjadi berpenyebut yang sama, berpenyebut 2 berarti ya. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi 2x per 2. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita operasikan. Ini ada pernya ya, tapi nggak kelihatan. Sehingga menjadi x tambah 2x 3x min 3x min 3 per 2, sehingga fx plus gx adalah 3x min 3 per 2. Nah, cara yang sama untuk fx min gx, nah, kita samakan penyebutnya, kemudian kita operasikan, ketemu fx min gx sama dengan min x min 3 per 2. Oke, untuk fx kali gx, nah x min 3 per 2 kali x. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Karena ini adalah ada 2 ya, berarti kita kalikan x kali x kuadrat min 3 kali x min 3x ya. Jadi fx kali gx sama dengan x kuadrat min 3x per 2. Itu ya. Itu untuk perkaliannya, dan untuk pembagiannya adalah fx per gx. Nah, ini. Nah, karena ini adalah pembagian, nah, maka bisa kita ubah menjadi perkalian. Yang awalnya x menjadi 1 per x, atau ini kan bisa kita tulis x per 1 ya, ini x per 1, sehingga kalau dirubah menjadi perkalian itu dibalik menjadi 1 per x. Nah, kalau sudah dibalik tinggal kita operasikan saja, x min 3 kali 1 tetap x min 3, 2 kali x 2x, sehingga fx per gx sama dengan x min 3 per 2x. Itu ya. Dan tadi mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misal kalau angkanya itu kita tentukan, tadi kan masih berupa x ya, sekarang x nya kita tentukan ya. Misal untuk x nya yang nomor 1 adalah 1, nomor 2 2, nomor 3 1, nomor 4 2 ya. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi bentuk akhirnya tadi kan f plus g kan 3x min 3 per 2. Nah, tinggal kita ganti x nya dengan angka 1, sehingga menjadi 3 min 3 per 2 sama dengan 0. Sehingga f plus g yang x nya diganti 1 sama dengan 0 gitu ya. Tinggal diganti saja x nya sama dengan angka yang diketahui. Untuk pengurangannya juga sama ya, tinggal dimasukkan, diganti nilai x nya dengan angka 2, sehingga ketemu min 5 per 2. Kemudian untuk perkalian juga sama, x nya tinggal diganti dengan angka 1, sehingga menjadi 1 min 3 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 gitu ya. Dan untuk pembagiannya tinggal diganti dengan x nya diganti dengan 2, sehingga ketemu min 1 per 4 ya. Alurnya adalah tadi kita mencari dulu fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya terlebih dahulu. Ketika sudah ketemu fungsinya, baru kita masukkan nilai x nya yang diketahui gitu ya. Berarti urutannya seperti itu. Mencari, misal kalau yang penjumlahan tadi mencari f plus g nya dulu, kalau sudah ketemu baru diganti dengan x yang diketahui gitu ya. Untuk pengurangan, perkalian, pembagian juga sama caranya. Oke. Nah, tadi
mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ini mengenai pangkat sekarang ya. Misal tadi diketahui fungsinya sama ya, fx dan gx nya. Sekarang tentukan fx pangkat 3 dan g pangkat 5x. Nah, ini perlu yang diingat adalah untuk penulisan pangkat ini ya boleh seperti ini. F pangkat nx, berarti yang dipangkatkan adalah f nya, f pangkat nx itu sama dengan fx nya dipangkatkan pangkat n, fx dalam kurung ini ya, pangkat n. Ini sama ya, ini dengan ini sama. Nah, nanti tidak sama dengan fx pangkat n. Nah, ini beda lagi ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah yang dipangkatkan n itu adalah x nya. Kalau yang sebelah kirinya atau yang tengah itu yang dipangkatkan adalah fx nya atau fungsinya. Fungsinya dipangkatkan. Kalau yang sebelah kanan sendiri adalah x nya. Berarti sudah beda ya. Nanti jangan sampai salah penulisan gitu ya, karena nanti hasilnya juga pasti akan beda. Oke, kita yang nomor 1 dulu. Fx pangkat 3 berarti fx nya kan x min 3 per 2. Nah, tinggal kita pangkatkan 3 atau kita kalikan sebanyak 3 kali. X min 3 per 2 kali x min 3 per 2 kali x min 3 per 2. Kemudian kita jabarkan, kita hitung, ketemu x min 3 min 9x kuadrat plus 27x min 27 per 8. Nah, itu adalah nilai dari fx pangkat 3 nya. Itu ya. Kemudian untuk gx nya, g pangkat 5x itu kan sama dengan gx dipangkatkan 5. Nah, gx nya berapa? Gx nya adalah x, maka g pangkat 5x sama dengan x pangkat 5. Itu ya. Oke. Sekarang lah misal dengan soal yang sama tadi tapi x nya diketahui dengan f0 pangkat 3 dan g pangkat 5 ketika 10. Nah, karena tadi sudah kita cari ya fx pangkat 3 nya, sehingga kita tinggal memasukkan x nya diganti dengan 0. Nah, ini 0, 0 dan 0, sehingga ketemu hasilnya adalah min 27 per 8. Jadi f0 pangkat 3 adalah min 27 per 8. Itu ya, tinggal mensubstitusikan nilai x nya. Kemudian untuk gx nya ya, karena tadi ketemu g pangkat 5 x pangkat 5, maka x nya diganti 10 pangkat 5 sama dengan 100.000. Berarti g pangkat 5 pada x sama dengan 10 adalah 100.000. Seperti itu ya. Oke, ini adalah tugas yang ke-5.4 ya, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipelajari tadi itu ya, dengan cara-cara yang sama ya atau mirip gitulah ya. Nah, ini tugas 5.4. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai fungsi ya. Pada materi fungsi ini kita sudah belajar tentang notasi fungsi, kemudian ada daerah asal dan juga daerah asal alami, kemudian ada juga daerah hasil atau ring, dan di dalamnya adalah daerah hasil termasuk dalam kodomain atau daerah tujuan. Kemudian tadi tentang grafik fungsi ya, kita menggambarnya dengan menggunakan bantuan aplikasi. Kemudian ada fungsi ganjil dan genap, dan juga fungsi yang bukan genap dan juga bukan fungsi ganjil, dan juga ada operasi fungsi ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, dan juga pangkat. Selain itu juga tadi ada x-nya yang ditentukan besaran nilainya, seperti itu ya. Oke, demikian materi hari ini tentang fungsi yang sudah kita pelajari bersama. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup yang tersedia atau di kolom komentar gitu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena untuk lebih memahami materi maka kita harus mencermati materi, dan juga kalau ada yang belum dipahami silahkan langsung ditanyakan supaya tidak berlarut-larut ketidakpahamannya gitu ya. Untuk materi hari ini sekian, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.